Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ibu nama siapa? Dimas. Imas. Ya. Tinggal di mana Bu? Di sini di Jalan Kalumpang. Jalan kan sedikit agak rusak ya. Bukan agak rusak kok, udah rusak banget. Udah rusak banget. Ini sejak kapan Bu? Gua udah tahunan Pak. Udah tahunan? Ya katanya mau diperbaiki tapi nggak aja. Nah, harapan Ibu nih sebagai warga sini. Pengennya jalan bagus kayak kampung-kampung lain. Kalau kampung-kampung lain udah bener, udah bagus. Nah kampung yang sini belum. Jadi tolong diperbaiki. Insya Allah kita bertahap, akan ada nanti pembangunan juga di Provinsi Banten, programnya Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur yang dinamakan dengan Bang Andra, pembangunan jalan desa sejahtera. Kita tunggu dan kita akan mengusulkan sebanyak-banyaknya agar masyarakat bisa aksesnya bisa lebih baik dan bisa terbantu untuk pendidikan, ekonomi, dan sosial. Terima kasih Bang Kumis, jangan lupa like, comment, and subscribe. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali channel Bang Kumis berbagi untuk menjumpai Anda. Dan perlu kami informasikan sengaja Bang Kumis hari ini akan meninjau Desa Ranca Terep, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Dan juga perlu kami informasikan bahwa salah satu kepala desa, satu-satunya perempuan adalah Desa Ranca Terep yang ada di Kecamatan Labuan ini. Sejauh mana kepemimpinan kepala desa seorang perempuan untuk membenahi desanya. Dan hari ini juga Bang Kumis akan melihat langsung dan menemui Ibu Kepala Desa, Ibu Tati, dari Desa Ranca Terep, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Channel Bang Kumis berbagi, Sabah Desa. Kita sekarang Bang Kumis langsung mau nanya nih sama warga yang kebetulan ada di lingkungan Desa Ranca Terep Bu ya. Ya, Ibu nama siapa Bu? nama saya Sofia Tunisa. Warga sini Bu ya. Ya, Bu, sejauh ini tentang kades perempuan nih, karena satu-satunya kades perempuan di Kecamatan Labuan kan cuma Ranca Terep. ya. Pendapat Ibu bagaimana itu Bu? Sejauh ini alhamdulillah bagus. Jalur jalan juga sudah bagus, hanya depan apa? Gor itu ya. Gor itu hancur sampai ke bawah. Terus yang lainnya barangkali ada Posyandunya lancar, bagus ya. bagus. Nah terus masih ada kekurangan-kekurangan yang lainnya Bu, barangkali jalan lingkungannya? Mungkin hanya itu jalan aja tuh yang depan, karena kan itu akses ke dalam. Yang dalam kan bagus, harusnya yang luar harus lebih bagus. Oh berarti untuk di dalam lingkungan Desa Ranca Terep sendiri sih sebagian besar sudah bagus semua ya? Iya, jalannya sudah bagus, hanya depan saja. Oke Bu, harapan Ibu sebagai warga? Semoga semakin maju, apalagi semakin baik ke depannya, semakin dekat dengan masyarakat. Udah. Tapi yang jelas lurahnya cantik kan? Iya, cantik banget, gemoy. Bisa dijelaskan untuk pembangunan dari anggaran desa tahun 2025 apa aja Bu yang sudah dikerjakan Bu? Ya, alhamdulillah ya Bang Kumis, Bang Kumis sudah bisa bersilaturahmi ke Desa Ranca Terep. Yang tadi sudah sampaikan Bang Kumis, karena ini masih suasana hari Lebaran ya, jadi saya juga mohon dimaafkan lahir batin gitu ya. Kembali ke masalah pembangunan di Desa Ranca Terep yang memang sudah kita laksanakan di tahun 2024, alhamdulillah semua sudah kita realisasikan, baik itu dari pembangunan infrastruktur, terus juga dari segi kegiatan pemberdayaannya sudah kita laksanakan. Nah untuk pembangunan infrastruktur sendiri tahun 2024 kemarin kita melaksanakan pembangunan posyandu di beberapa titik, dan itu alhamdulillah sekitar 3 titik kita sudah laksanakan, dan itu manfaatnya sangat diterima sama masyarakat ya, alhamdulillah. Terus untuk pemberdayaan sendiri kita juga sudah melaksanakan Bang Kumis. Jadi untuk pembangunan infrastrukturnya ada sebagian jalan lingkungan ya yang kita bangun itu jalan Papindo, terus juga ada drainase juga gitu ya. Cuma memang Bang Kumis belum istilahnya apa ya, kebutuhan di desa kami memang masih banyak. Sudah dan pasti. ya gitu, jadi tidak
tidak bisa di-cover hanya oleh dana desa. Nah, untuk itu saya juga berharap kepada pemerintah terkait ya, untuk supaya bisa lebih memperhatikan desa Rancateureuk gitu ya, karena kami memang tidak bisa mengcover dengan dana desa gitu. Kami butuh bantuan dari dinas-dinas terkait khususnya untuk infrastruktur yang ada di desa Rancateureuk ini. Nah, kita kembali ke rencana nih yang tahun 2025 ini kan, anggarannya berapa sih Bu yang dilakukan? Alhamdulillah Bang Kumis ya, untuk desa Rancateureuk ini pagu anggaran itu dari dana desa itu sekitar 1,2 ya gitu. Terus juga dari ADD-nya itu sekitar 400 kurang lebih gitu. Nah, untuk rencana pembangunan di tahun 2025 ini insya Allah untuk visi kami, karena memang prioritas ya kebutuhan masyarakat. Nah, kita ada pembangunan jalan lingkungan juga 2 titik paving block ya di Kampung Curug dan Kampung Sukamulya. Terus juga ada pembangunan drainase di Kampung Kalumpang ya. Terus ada juga beberapa kegiatan pemberdayaan. Ada juga sebagian yang memang untuk ketahanan pangan gitu, yang memang sampai sekarang belum kita cairkan karena memang ada persyaratan ya, yang memang ketahanan pangan ini dikelola oleh BUMDes gitu ya. Kami memang lagi menempuh tahapan itu gitu supaya segera bisa dicairkan, supaya bisa segera dijalankan usaha oleh BUMDes ini. Nah Bu, saya potong untuk bicara anggaran tadi, mungkin ada yang sudah cair, ada yang belum Bu ya. Iya. Nah, untuk anggaran tahun 2025 itu apa saja yang sudah dicairkan Bu? Nah, kemarin itu alhamdulillah sebelum hari raya kita sudah mencairkan dari anggaran dana desa itu untuk LKD, terus untuk BLT juga, terus ada untuk pembelian barang ya. Hanya saja itu untuk fisik juga ya, kemarin ya udah direalisasikan, udah dicairkan. Insya Allah nanti dalam waktu dekat ini kita akan laksanakan pembangunannya. Adapun yang belum bisa dicairkan itu yang tadi saya sampaikan, ketahanan pangan Bang Kumis gitu. Terus gini Bu, menyangkut jalan ya, karena dari pintu gerbang menuju Jalan kantor utama, ya. jalan utama ini kan saya lihat itu masih kondisinya memprihatinkan Bu ya. Betul. Masih rusak dikatakan. Betul sekali. Dan beberapa warga pun itu sudah sedikit ada wawancara untuk segera dibangun. Itu sebenarnya status jalannya sendiri, jalan apa sih itu Bu? Iya, kalau untuk status sendiri jalan utama desa Rancateureuk itu statusnya masih status jalan lingkungan, belum masuk ke jalan 1 ya. Karena informasi dulu itu yang saya terima, jadi memang sudah diusulkan, hanya saja waktu itu katanya belum ditandatangan aja gitu. Jadi harapan saya yang mudah-mudahan ya, terutama sama Bang Kumis ini saya berharap sekali supaya bisa membantu. Jadi untuk status jalan ini biar masuk ke jalan K1 gitu, karena memang kalau misalkan masuk ke jalan lingkungan itu kami nggak bisa mengcover dari dana desa Bang Kumis gitu. Jadi harapan saya minta dibantu juga sama Bang Kumis gitu ya, terus sama pemerintah Kabupaten Pandeglang juga gitu, supaya status jalan utama desa Rancateureuk ini menjadi jalan K1 gitu. Nah, pemirsa, betul sekali apa yang disampaikan Ibu Kades ini. Bang Kumis masuk dari pintu gerbang menuju desa ini memang cukup panjang, sekitar 2 kiloan Bu ya. Kurang lebih 2 kilo dengan lebar antara 5 meter sampai 4 meter. Itu kalau dilihat dari dana desa yang Ibu katakan tadi, nampaknya ini akan lama. Betul. Untuk mencapai jalan ini supaya bagus. Iya. Tetapi mudah-mudahan Bu ya, karena ini ada juga program dari Andra Sony yang terkait dengan jalan-jalan yang rusak, mudah-mudahan ini nanti bisa masuk. Amin. Nah, Bu, dengarnya sih Bu, kalau provinsi itu ada satu program prioritas Bu tentang program Andra Sony itu. Iya. Saya mendengar ya Bang Kumis, dan saya sangat-sangat bersyukur gitu ya. Jadi harapan saya mudah-mudahan program Pak Gubernur dan Pak Wakil yang baru ini gitu ya, terkait dengan jalan ya, mudah-mudahan nggak
desa-desa yang lain aja, akan tetapi untuk desa Rancaterep yang berada di Kecamatan Labuan ini bisa istilahnya diprioritaskan, karena kalau melihat Kecamatan Labuan, Bang Kumis, Kecamatan Labuan ini pusat ya. Jadi udah nggak layak gitu ya kalau desa Rancaterep ini yang memang pusat di Kecamatan Labuan ini jalannya masih hancur gitu ya. Jadi harapan saya mudah-mudahan desa Rancaterep ini menjadi prioritas gitu ya untuk pembangunan program Pak Andra dan Pak Dimyati ini gitu. Nah, itulah pemirsa bincang-bincang santai dengan Ibu Kades yang luar biasa, cantik lagi. Jadi nanti jangan lupa ikutin terus di acara-acara Bang Kumis dengan tema Bang Kumis Sahabat Desa. Dan hari ini juga mungkin apa yang disampaikan Ibu Kades ini betul atau tidak bahwa program-program tersebut sudah dilaksanakan. Maka nanti Bang Kumis bersama Ibu Kades cantik ini akan menelusurinya beberapa titik yang disampaikan oleh Ibu Kades ini. Siap. Oke, nanti kita ke lokasi Ibu Kades ya. Siap. Ayo, kita sama-sama Bu. Nah, pemirsa, sekarang Bang Kumis akan melihat kondisi posyandu. Bang Kumis, posyandu yang kita bangun dari anggaran dana desa tahun 2024. Jadi kita datang ke posyandu skala Arum 1 yang ada di Kampung Badur. Nah, ada beberapa posyandu lagi, di antaranya ada di Kampung Kalumpang, ada di Kampung Kadulumit, dan ada di Kampung Sulangpen. Nah, ini salah satunya Bang Kumis. Nah, untuk kegiatan sendiri ini aktif untuk Aktif. sehari-harinya Bu ya? Iya, betul. Kebetulan satu hari kemarin ini baru melaksanakan posyandu, dan alhamdulillah dengan adanya pembangunan posyandu ini masyarakat sangat-sangat menerima manfaatnya gitu. Nah, pemirsa, inilah salah satu bentuk wujud nyata dari anggaran desa tahun 2024, diantaranya adalah posyandu. Dan masih ada pembangunan yang lainnya seperti jalan, lingkungan, atau hal yang lain. Nanti kita lanjut kembali setelah kita di posyandu.